sebentar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program literasi digital nasional 2021. Perkenalkan, saya Amal Bastian yang akan memandu acara sekaligus menjadi moderator untuk acara hari ini. Baiklah, akan banyak sekali materi yang kita dapatkan, dan untuk peserta dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kami ucapkan selamat datang. Dan untuk hari ini kita akan menikmati beragam informasi secara panelis, dan tentu saja diharapkan ada partisipasi dari Anda untuk bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, namun sebelumnya saya akan menyajikan terlebih dahulu latar belakang terselenggaranya acara kali ini. Teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal tersebut dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Informasi ini bersumber dari APJII tahun 2020. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Bersumber dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital. Bersumber dari UNESCO tahun 2018. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Nah, teman-teman, di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya ada juga 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan juga digital government. Nah, di situ kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan
dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar dan tepat. Melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakang terselenggaranya acara webinar kali ini. Dan berikutnya, agar acara bisa berjalan lancar sekaligus nyaman, maka ada beberapa aturan tata tertib yang harus kita laksanakan bersama. Yang pertama, teman-teman diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian, Anda diwajibkan mematikan mic atau di-mute saja mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera video Anda. Kemudian, Anda tidak diperkenankan coret-coret layar. Adapun juga tidak diperkenankan menyala pada saat narasumber berbicara, karena untuk urusan verbal hanya mutlak dimiliki oleh moderator dan juga narasumber atau penyampai materi. Apabila teman-teman peserta memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat, tulis nama Anda, tulis pertanyaan, kemudian ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan Anda. Kemudian untuk teman-teman peserta diharapkan mengerjakan pretest dan juga post-test yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan e-certificate yang linknya akan segera kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi bisa kita download di App Store dan juga di Google Play. Baiklah, memasuki acara berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mari banjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif dan juga produktif. Berikutnya kita akan segera menyimak bersama penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Kepada Bapak Samuel Abrijani, Panggarapan PSC, disilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih atas
atas keynote speech yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Baiklah, sebelum kita akan segera masuk ke acara utama, saya ingatkan juga kepada teman-teman peserta bahwa untuk hari ini Anda bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari kami, yaitu pulsa 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang atau peserta yang beruntung. Kita bagi dua untuk mereka yang bertanya sesuai dengan materi yang kita akan olah di siang hari ini. Untuk pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom chat, tulis nama Anda, kemudian tulis pertanyaan Anda, dan ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Jadi nanti kami juga akan mencoba menyimpan data diri Anda. Jangan sampai Anda bisa memposting nomor telepon ataupun email di kolom chat, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi untuk biodata Anda dan juga nomor telepon lengkap semuanya bisa langsung dikirimkan ke admin Q&A. Nanti akan kami ingatkan terus, kami akan blast terus di kolom chat. Kemudian untuk Anda yang memposting ya kemeriahan acara hari ini juga bisa mendapatkan hadiah juga nih, pulsa ya. Dan untuk postingannya bisa dalam bentuk foto maupun video. Jangan lupa nanti bisa langsung di-mention ke @siberkreasi dan juga di @lidik Kalimantan. Dan jangan lupa berikan caption menarik sekaligus hashtagnya di lidikal1416, hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Format lengkapnya bisa langsung Anda cek di kolom chat. Baiklah, berikutnya kita akan mencoba untuk khidmat sejenak karena kita akan berdoa agar acara hari ini lancar sekaligus mendoakan negeri ini agar segera terlepas dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai, terima kasih banyak. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Balangan kepada Bapak Haji Abdul Hadi SAG MIKOM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum hormati Bapak Samuel, Dirjen Aplikasi Informatika. Yang belum hormati Bapak Muhammad Nur, PLT Kadis Kominfo Kabupaten Balangan. Yang belum hormati Pak Haji Rahmi, Kadis Pendidikan Kabupaten Balangan. Ibu Olpa Merdeka, panelis, beliau presenter, MC, dan Tourism Ambassador. Yang ulun hormati Bapak Amal Bastian, moderator, seluruh peserta Gerakan Nasional Literasi Digital Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan meskipun di tengah pandemi COVID-19 kita alhamdulillah disehatkan dan mudah-mudahan di hari-hari mendatang kita dan keluarga kita terhindar dari pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Kominfo bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informatika dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu keterampilan digital, etika digital, kemudian keamanan digital, dan budaya digital. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, maka diadakan acara literasi digital ini secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini, dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu bertepatan dengan momen Hari Pendidikan Nasional yang dibuka oleh Bapak Presiden dan Menteri Kominfo
Alhamdulillah kita di Balangan mendapat giliran kesempatan menggelar acara literasi digital pada hari ini. Dengan menggelar acara serentak dan masif seperti ini, dan terbuka untuk umum, tanpa membatasi peserta, kita berharap acara literasi digital ini dapat mengantarkan masyarakat kepada pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi dan jaringan yang tersambung dengan internet dengan dunia maya. Kita, masyarakat, memerlukan pengetahuan dan kecakapan itu untuk mencari informasi, menemukan informasi, mengevaluasi, menggunakannya, bahkan juga untuk membuat informasi. Yang terpenting untuk memanfaatkan informasi secara sehat, bijak, cerdas, tepat, dan patuh hukum. Yang berjualan atau menjalankan usaha dengan bantuan internet memerlukan itu. Yang ingin mendapatkan berbagai informasi tentang hobi dan bidang-bidang yang diminati juga sangat memerlukan itu. Pada zaman sekarang ini, siapapun yang berinteraksi dengan orang lain yang tidak berada di hadapannya memerlukan pengetahuan dan kecakapan digital. Di atas semua itu, kepentingan besar kita bersama adalah kita semua memerlukan pengetahuan dan kecakapan digital untuk membina komunikasi, interaksi dengan baik, serta mencegah dan menanggulangi penggunaan teknologi digital yang tidak baik, terutama karena bangsa kita terdiri dari bermacam-macam keberagaman, sehingga sangat rentan terhadap perpecahan jika menjadi salah satu paham aturan ataupun penyalahgunaan informasi dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi, mari kita ikuti dan simak betul-betul materi yang diberikan dalam webinar ini. Dan mari kita dukung acara literasi digital, dan mari menjadi bagian dari masyarakat yang cakap digital. Ulun juga berharap webinar diikuti sebanyak-banyaknya peserta, terutama masyarakat Kabupaten Balangan dan sekitarnya. Peserta webinar sekalian yang berbahagia, demikian dua patah kata dari ulun selaku Bupati Balangan. Selanjutnya, webinar literasi digital pada hari ini dengan tema Makin Cakap Digital, ulun buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melimpahkan kita dengan rezeki berupa pemahaman yang baik, serta petunjuk untuk mempraktekkan sebagai ibadah dan memakmurkan bumi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Abdul Hadi SAGM IKOM atas sambutannya. Baiklah, berikutnya kita akan segera masuk untuk penyampaian dari semua 4 subbab materi yang akan kita bahas untuk hari ini, teman-teman peserta. Dan Anda sebagai peserta tidak perlu raise hand, karena apabila ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom chat. Nanti kita akan baca di akhir atau di sesi Q&A. Jadi untuk kurang lebih 1 jam kita akan membahasnya secara obrolan atau talk show atau panelis bersama dengan keempat narasumber kami di sini. Dan langsung saja untuk bisa kami undang bergabung di ruang virtual untuk subtema Cakap Digital nanti kita akan kembali berjumpa dengan Bupati Balangan Bapak Haji Abdul Hadi SAGM IKOM. Bisa langsung bergabung bersama dengan kami. Dan nanti untuk subtema keamanan digital kita akan berjumpa dengan PLT Kadis Kominfo Balangan Bapak Muhammad Nur SOS MM. Dan untuk budaya digital kita nanti juga akan bertemu dengan Bapak Haji Rahmi SHI PLT Kadis Pendidikan Balangan. Dan untuk KOL akan ada etika digital, akan disampaikan juga oleh announcer, presenter, MC, dan juga tourism ambassador, ada Ibu Ulfa Merdeka. Selamat datang dalam ruang virtual rekan-rekan narasumber yang sangat luar biasa untuk hari ini.
Kita masih berusaha untuk mengumpulkan menjadi satu layar. Jadi sekali lagi, materi kita utamanya adalah nasionalisme di era digital. Saya masih mengenakan pakaian ada di sini. Jadi memang suasana untuk Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 masih terasa hingga saat ini. Jadi kita kobarkan semangat merdeka dengan literasi digital, dengan ratusan peserta yang sudah bergabung di sini dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali. Sudah siap teman-teman? Kita sambut bersama. Ini dia keempat narasumber untuk webinar kita kali ini. Silakan bergabung. Luar biasa. Oke. Senyum mereka, senyum bahagia, dan mari kita mengedukasi masyarakat dengan literasi digital yang sebaik-baiknya oleh keempat narasumber kita. Tema besarnya adalah nasionalisme di era digital. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Abdul Hadi, kemudian Bapak Muhammad Nur, Bapak Rahmi, dan juga hari ini saya harus memanggil Ibu Ulfa Merdeka karena sampingnya sudah bapak-bapak semua ya. Oke, saya mulai saja dengan pertanyaan sesuai dengan tema besar kita, nasionalisme di era digital. Karena hal-hal yang mendekati nasionalisme kadang-kadang takutnya kalau misalnya tidak ada pemahaman yang benar-benar jelas itu akan simpang siur begitu. Jadi saya minta tanggapan terlebih dahulu kepada Bapak Abdul Hadi untuk saat ini. Bagaimana sih Pak menurut Anda? Pak, selamat datang. Ya. Nasionalisme digital. Yes, betul Artinya sekali apa? Pak. Nasionalisme di era digital. Bagaimana menurut Pak Abdul Hadi, bisa menanggapi untuk arti dari nasionalisme ini? Silahkan. Jadi nasionalisme merupakan sebuah sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di era digital saat ini. Media sosial, ruang-ruang digital ini bisa memberikan dampak positif dan juga bisa memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan nilai-nilai nasionalisme di negara kita. Dampak positifnya bisa mempererat persatuan, bisa mempererat persaudaraan, bisa menanamkan semangat kebersamaan, patriotisme, semangat gotong royong, tetapi juga jangan lupa bahwa ruang digital bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan literasi digital ini untuk memupuk nasionalisme sehingga ruang digital bermanfaat bagi menambah nilai-nilai persatuan dan mempererat kesatuan bangsa. Demikian narasumber. Moderator. Iya, Pak Abdul Hadi, kita tahu bahwa pemerintah juga sangat mendukung percepatan di era digital. Apakah ketika kita masuk di era percepatan, era digital ini akan bisa mempengaruhi rasa dan jiwa nasionalisme masyarakat? Bagaimana menurut Bapak? Ya, sudah barang tentu. Era digital ini bisa mempengaruhi semangat nasionalisme. Itu sudah barang tentu sepanjang konten-konten yang tersaji di sana itu bernilai positif bagi menumbuhkan semangat nasionalisme dan semangat persatuan. Kita berupaya meminimalisir konten-konten negatif yang bisa merusak sendi-sendi nasionalisme kita. Misalnya, kita meminimalisir konten-konten yang berbau sara misalnya kan. Konten-konten radikalisme. Konten-konten yang bisa memecah persatuan dan kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi ada beberapa wawasan menarik yang menunjukkan sisi negatif ruang digital yang dapat mengancam
pertumbuhan nasionalisme. Karena ruang digital beserta karakteristiknya dapat digunakan untuk memfasilitasi penyebaran konten-konten yang menghambat pertumbuhan nasionalisme. Kemudian ruang digital bertindak sebagai echo chambers yang memudahkan konten radikalisme untuk menemukan target yang sesuai. Kemudian ruang digital juga memungkinkan terjadinya pertumbuhan percepatan radikalisme seperti yang ulun sampaikan di depan tadi. Demikian, moderator. Baik, Pak Abdul Hadi. Dan semakin kita bergerak ke ruang digital, ternyata bukan hanya kita menemukan manfaatnya, tapi juga ada ancamannya. Salah satunya adalah kejahatan di ruang digital, yaitu cybercrime. Nah, ini juga sudah banyak terjadi, datanya juga banyak kita temukan di masyarakat. Tentunya data ini adalah hal sederhana, namun sangat berbahaya. Saya coba melangkah ke Bapak Muhammad Nur, PLT Kadiskominfo Balangan. Dengan kondisi cybercrime ini, Pak, dan itu terjadi di masyarakat, bagaimana dan apa yang seharusnya masyarakat tanggapi, respon dengan keberadaan ancaman cybercrime tersebut? Silakan. Sudah. Kali memang seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, konten-konten negatif maupun hal-hal yang kurang bagus yang disampaikan oleh para warganet di dunia maya. Oleh sebab itu, kita harus tahu melalui literasi digital ini, kalau ada hal-hal seperti itu, bagaimana kita harus menyikapinya dan apakah kita bisa untuk melaporkan kalau ada terkait dengan cybercrime tersebut, Pak? Nah, mungkin demikian, Pak, sementara dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Apabila ada data pribadi, Pak, kita kan pada saat berselancar di ruang digital berusaha untuk mengamankan data pribadi kita dengan baik. Namun karena tingkat pengetahuan dari mereka, pelaku kejahatan cybercrime tersebut juga cukup tinggi. Lantas bagaimana menurut Pak Muhammad Nur tips dan trik bagi masyarakat kita untuk mengamankan data pribadi mereka di ruang digital? Mungkin. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Saya gangguan. Ya, silakan Pak Muhammad Nur. Oke, mohon maaf, sepertinya termute, Pak. Oke, bisa diulangi lagi mungkin, silakan. Jadi tips dan trik untuk masyarakat agar data pribadi aman, bagaimana, Pak? Tes. Ya. Terima kasih, Pak. Gini, Pak, terima kasih. Jadi untuk pencegahan penyalahgunaan data pribadi, ada 7 langkah yang umum yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa mengganti password secara berkala. Jadi kita bisa menggantinya setiap bulan sekali. Pastikan password memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yaitu terdiri dari gabungan huruf kapital dan nomor agar tidak gampang ditebak oleh orang lain. Kemudian yang kedua, jangan membuka link dalam email, SMS, atau kanal lain yang dikirim oleh pihak yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga, stop memakai WiFi gratis sembarangan. Karena hacker sering meniru nama jaringan WiFi publik yang sudah ada tanpa password. Nah, kemudian yang keempat, itu pastikan kita memberikan data yang benar ke pihak yang tepat. Yang kelima, ada double checking setiap transaksi. Dan yang ketujuh adalah encryption software.
Kemudian yang keenam encryption software, Pak. Kemudian yang ketujuh, kita harus membaca syarat dan ketentuan aplikasi. Harus diakui kita paling malas membaca dokumen term dan condition yang ditunjukkan aplikasi atau situs tertentu. Nah, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan untuk mengamankan data pribadi, Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur. Memang kadang-kadang saya juga pribadi itu merasa kurang baca, tinggal accept padahal itu bahaya. Takutnya data pribadi kita tidak aman. Makanya budayakan membaca ya sebelum kita masuk ke satu aplikasi tertentu agar tidak ada pencurian data pribadi Anda. Terima kasih atas jawabannya Pak Muhammad Nur. Dan semakin dalam juga kita melangkah menuju ke ruang digital, ternyata tidak banyak orang yang memahami bagaimana memperlakukan pengguna ruang digital lain dengan hal-hal yang positif, bahkan cenderung ada yang nyinyir, kemudian melakukan hate speech, dan masih banyak lagi. Kita perlu yang namanya netiquette, internet etiquette. Nah, saya coba ke Ibu Ulfa Merdeka. Netiquette atau etika dalam berinternet ini menjadi salah satu hal yang menurut saya pribadi dan juga teman-teman di sini merasa bahwa ini kalau tidak diedukasi dengan baik masyarakat kita, maka label netizen terjulit ini tidak akan bisa hilang begitu dari tanah air kita nih. Bagaimana menurut Ibu Ulfa Merdeka sendiri pentingnya netiquette diberlakukan saat berada di ruang digital? Oke, terima kasih banyak untuk Mas Amal dan juga mohon izin Pak Abdul Hadi, Bapak Muhammad Nur dan juga Bapak Rahmi, dan salam kenal juga untuk masyarakat Balangan yang saat ini menyaksikan. Jadi ketika Mas Amal bilang bahwa seharusnya gimana sih tanggapan kita mengenai netiquette dan juga Indonesia dalam keadaan statusnya darurat, Mas, ini darurat netiquette. Karena kita tahu bahwa data itu menyebutkan, salah satu data DCI, Digital Civility Index, itu menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu ada di ranking terbawah untuk tingkat kesopanan. It means, artinya masyarakat Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, gimana cara kita untuk berkomunikasi yang baik ketika kita berada di internet adalah pertama sih saya denial ya Mas ya tentang pernyataan ini, tapi lama-kelamaan saya juga mengetahui dan juga realize sendiri. Kalau Ulfa itu kan lebih tepatnya perspektifnya dari kalangan yang pengguna internet aktif, mungkin dari Bapak Abdul Hadi dan lain sebagainya dalam pemerintah yang memberikan layanan kepada kita semuanya. Kalau saat ini dibilang Indonesia darurat netiquette, memang kita akui iya. Nah, mungkin itu juga adanya shock culture, Mas. Karena apapun itu di dunia internet, saat ini orang Indonesia itu diberikan kemudahan, maupun kebutuhan sehari-hari, komunikasi dengan antar sesama, dan lain sebagainya. Alhasil banyak hal yang ditimbulkan, karena kita tahu ketika ada kemudahan, pasti ada tantangan juga yang seluas dengan manfaat serta jangkauannya. Kalau menurut pendapat Ulfa, sosialisasi seperti ini sangat dibutuhkan sekali, karena bagaimanapun juga ternyata banyak orang yang belum tahu Mas tentang netiquette itu sendiri. Banyak orang yang masih freedom speech, tapi tidak memiliki etika seperti kita di kehidupan nyata. Mikirnya mereka ini tuh dunia maya, jadi terserah aku mau bilang apa aja. Karena saya sendiri kan juga pengguna internet aktif gitu kan Mas. Jadi kalau bisa dibilang, wow, ini tantangan terbesar buat kita semua, termasuk anak muda, yang dimana mereka itu akses internetnya itu kurang lebih per hari selama 24 jam itu, lebih dari 12 jam, insya Allah bisa dibilang seperti itu loh Mas. Jadi kemungkinan, tantangan, dan juga sebab akibat terburuk itu akan bisa terjadi. Dan kita sebagai orang tua, kita harus memberikan bimbingan, dan apalagi keadaan daring seperti ini, jadi aksesnya pun semuanya dipermudah. Ini yang patut kita sadari bersama Bapak Ibu, bahwa kenyataannya memang seperti ini. Anak muda, dan termasuk Ulfa sendiri mungkin harusnya memang selalu didampingi oleh orang tua termasuk, dan juga mengetahui pemahaman edukasi serta sosialisasi literasi digital. Oke. Problemnya itu adalah para pelaku hate speech, kemudian hal-hal yang mungkin kurang mengenakan di sosial media itu bukan hanya mereka yang muda-muda saja yang memang
di usianya mereka sudah pegang sosial media, tapi cenderung mereka yang usianya lebih tua yang seharusnya bisa paham etika terlebih dahulu, etika di dunia nyata, etika di dunia maya. Nah, sebenarnya kalau muncul fakta tersebut artinya di Indonesia sendiri, tidak seluruhnya, Ibu Ulfa, apakah masih belum siap bersosial media sebenarnya? Kalau menurut Ulfa, dari pandangan Ulfa, karena melihat juga bahwa kondisi saat Ini ada yang nggak ada di sini yang di awalnya dulu ya. semuanya serba digital ya Mas ya, dari kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya, dan apapun itu kita diberikan informasi yang cukup banyak di internet. Kalau bisa dibilang apakah kita sudah siap untuk bersosial media, seharusnya memang harus siap karena semuanya serba era digital, dan itu adalah satu bentuk aksesibilitas untuk masyarakat Indonesia untuk menemui informasi, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Kalau bisa dibilang sih kita harus siap, namun kita harus tahu etika yang sedang berjalan di dalam dunia maya. Karena memang simulasi kehidupannya sih seharusnya seperti dunia nyata ketika kita ada di dunia maya, seperti itu. Harus siap dan harus banyak awareness juga bahwa ternyata sekeliling kita itu bukan hanya ada orang yang memiliki positive vibes, tapi juga ada hal-hal yang memicu perselisihan, kemudian juga berita hoax dan lain sebagainya. Seharusnya kita juga sadari bahwa di sekeliling kita juga cukup banyak seperti itu. Oke. Mau tidak mau harus siap dan terus belajar begitu ya untuk menerapkan netiquette dengan baik. Terima kasih Kak Ulfa. Saya coba bergeser, bukan hanya masalah hal-hal yang berhubungan dengan negatif side-nya ruang digital, tapi ada banyak manfaat yang bisa kita rengkuh, kita raih di ruang digital. Salah satunya kita bisa mengenal banyak sekali, beragam sekali kebudayaan. Saya coba bergeser ke Pak Rahmi, PLT Kadis Pendidikan Balangan. Pak, kalau kita berbicara mengenai budaya di Indonesia itu kan sangat beragam sekali Pak. Nah, di ruang digital ini Pak, bagaimana cara kita bisa mengenalinya, di poin-poin mana, di sisi-sisi yang mana? Silakan Pak Rahmi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bupati yang kami hormati, Bapak Host, Pak Amal Bastian, Pak PLT Kadis Kominfo, dan Ibu Ulfa Merdeka. Terima kasih. Izinkan kami menjawab apa yang disampaikan dari moderator berkenaan dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Memang kita kenal negara kita adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya. Namun di ruang digital tentu saja kita harus berhati-hati bahwa perkembangan digital ini membuka ruang global yang sangat tanpa batas. Era digitalisasi ataupun era globalisasi ini membuat kita sudah berada di tengah ancaman ya, di tengah ancaman krisis budaya. Maka yang perlu harus kita perhatikan sekarang adalah bagaimana kita mengenalkan kepada generasi-generasi kita tentang nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini tentu saja dimulai dari pendidikan di sekolah maupun di rumah tangga. Di antara nilai-nilai budaya yang harus kita pertahankan sampai sini sebagai identitas bangsa kita itu adalah sebagai bangsa yang memiliki nilai budaya tinggi, memiliki karakter sopan santun dan beretika. Ini yang pertama yang harus. Jadi sebagai bangsa Timur atau Indonesia adalah bagian dari itu, kita adalah bangsa yang memiliki sopan santun. Sehingga apa yang terjadi di dunia digital saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ulfa tadi, ini sering kita tanpa etika, itu yang seharusnya difahami sejak dini kepada anak-anak didik kita, kepada generasi-generasi kita. Yang kedua adalah bangsa kita dikenal toleran terhadap keanekaragaman dan kebinekaan. Ini adalah juga bagian dari semangat nasionalisme yang harus terus dipupuk melalui tentu saja lagi-lagi pendidikan kita. Jadi kita para pendidik, para guru harus bisa sekarang menghadapi era globalisasi dan digitalisasi ini melalui dini pendidikan berpartisipasi dan berkontribusi yang banyak untuk
agar generasi-generasi kita, anak-anak didik kita ini betul-betul siap menghadapi perubahan budaya global yang tanpa batas ini. Karena tanpa nilai-nilai kuat dan nilai-nilai luhur tadi yang harus diperkenalkan, yang harus difahamkan, dan kemudian juga sebagai pedoman di dalam kita berbangsa dan bernegara, maka yang terjadi tentu adalah ancaman-ancaman terhadap nasionalisme dan persatuan dan kesatuan negara kita. Dan yang ketiga, nilai luhur yang harus tetap kita jaga adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong. Inilah ciri khas dari budaya bangsa kita yang luhur yang harus kita jaga dan terus kita pupuk dan kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Demikian. Baik Pak Rahmi, tadi Anda menyebutkan beberapa poin nilai-nilai budaya kita. Lantas kita tahu di ruang digital banyak sekali informasi yang beredar. Ya, kalau misalkan judulnya adalah satu budaya tertentu yang sangat Indonesia sekali. Tapi bagaimana Pak bisa masyarakat kita bisa tahu bahwa informasi tersebut tidak salah? Takutnya ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang seharusnya bisa menyajikan konten budaya Indonesia dengan baik, tapi malah membuat simpang siur dan akhirnya memberikan efek yang kurang baik. Menurut Pak Rahmi sendiri seperti apa? Oke. Inilah pentingnya kami rasa gerakan nasional literasi digital hari ini. Bahwa tema cakap digital itu adalah memberikan pesan bahwa kita harus cerdas dalam bermedia sosial ataupun bermedia digital agar kita tidak mudah begitu saja menerima informasi dan kemudian larut dalam informasi yang kita belum tentu tahu kebenaran informasi itu. Maka cakap berdigital artinya adalah bagaimana kita kemudian bisa menangkap literasi digital ini secara komprehensif, membaca informasi secara lengkap, lalu kemudian kalau perlu kita harus melakukan cross check terhadap informasi-informasi lain yang mungkin bisa kita dapatkan melalui berbagai referensi. Di antaranya adalah bacaan-bacaan terhadap buku, kemudian juga adalah media-media konvensional atau media mainstream yang saat ini masih ada, bisa dijadikan sebagai tolak ukur ataupun cross check terhadap informasi-informasi yang berkembang di media sosial ataupun di media digital ini. Baik, Pak Rahmi. Berbicara mengenai budaya, kita juga berbicara mengenai masyarakat. Apalagi berada di ruang digital, masyarakat yang semakin digital. Saya coba kembali kepada Bupati Balangan, Bapak Abdul Hadi. Lantas, Pak Abdul Hadi, untuk Kalimantan sendiri, khususnya di Kabupaten Balangan, bagaimana Pak tingkat literasi digital yang ada di sana, yang ada di masyarakat Kabupaten Balangan? Silakan. Kami sampaikan bahwa tidak semua desa di Kabupaten Balangan ada jaringan internet. Bahkan banyak desa di Kabupaten Balangan yang komunikasi telepon pun masih sulit mencari sinyal gitu. Salah satu program kami dalam visi misi kami adalah menyediakan jaringan telepon dan internet di semua desa di Kabupaten Balangan. Sehingga Kabupaten Balangan dimanapun semua desa bisa mempunyai jaringan internet. Karena itu adalah merupakan satu kebutuhan di era digital sekarang ini. Daerah juga, pemerintah daerah Kabupaten Balangan juga kita adakan program inovasi daerah yang menggunakan aplikasi-aplikasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Balangan. Oleh karena itu, kita melakukan program pemasangan tiang pemancar internet dan target kita di tahun 2023 itu tidak ada lagi desa di Kabupaten Balangan yang tidak terjangkau oleh internet. Jadi harapan kita setelah semua desa
terjangkau oleh jaringan internet, masyarakat Kabupaten Balangan bisa menggunakan era digitalisasi ini untuk mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Ya. Sehingga memudahkan dalam hal kehidupan sehari-hari. Jadi di samping warga Balangan nanti mudah berselancar di dunia internet, kita harapkan juga ini akan menumbuhkan inovasi, produktivitas, dan kreativitas warga Kabupaten Balangan. Kita mengharapkan setelah pemerintah daerah menyediakan jaringan internet, warga Balangan akan cakap dalam ruang digital. Kemudian masyarakat Balangan juga seperti Ibu Olpa sampaikan tadi, juga mempunyai etika dalam ruang-ruang digital. Tidak menyebarkan ujaran kebencian misalnya. Tidak menyebarkan berita-berita yang hoax. Tidak menyebarkan hal-hal yang bersifat negatif. Tetapi harapan kita ke depan, ini bermanfaat bagi warga Kabupaten Balangan dalam kemudahan mencari informasi terkini. Memudahkan masyarakat untuk memperluas jaringan melalui media sosial. Mempermudah masyarakat Balangan untuk proses komunikasi dan mencari teman-teman baru gitu kan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kepentingan bisnis, bagi kepentingan kerja, dan kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita mengharapkan begitu jaringan internet sudah tersambung di semua desa, sumber daya manusia Kabupaten Balangan siap untuk mengikuti, untuk memahami, menguasai, dan menggunakan teknologi digital. Jadi kita berharap kita jangan tergilas oleh perkembangan teknologi. Warga Kabupaten Balangan harus siap ikut perkembangan teknologi. Kalau kita tidak siap, kita akan ketinggalan gitu. Mungkin itu ya Pak Moderator. Baik Pak Abdul Hadi, terima kasih. Sepakat ya, kita harus bisa memahami dan juga menguasai teknologi digital ketika jaringan internet bisa masuk dan bisa lengkap memberikan fasilitas kepada masyarakat. Namun di sisi lain, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa bukan hanya manfaat yang bisa kita dapatkan, tapi juga ada ancaman-ancaman digital. Nah, kita perlu yang namanya kanal agar kalau misalkan seorang masyarakat terimbas dengan hal-hal negatif dari ruang digital, kita harus lapornya kemana? Saya coba ke Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur, kalau misalkan kita perlu bantuan masyarakat Balangan, perlu dukungan untuk melaporkan kejahatan di dunia digital atau cybercrime, itu sebaiknya Pak, lapornya kemana ya kira-kira? Ya, terima kasih Pak. Jadi di mana kita bisa melaporkan kejahatan di dunia digital atau cybercrime ini, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan selalu bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memerangi kejahatan di dunia digital. Nah, kami selalu mensosialisasikan website yang bisa digunakan untuk melaporkan kejahatan digital ini, Pak. Nah, perlu diketahui untuk Kepolisian Republik Indonesia bisa kita mengunjungi website patrolicyber.id atau melalui email cybercrime@polri.go.id. Nah, sedangkan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, kita bisa mengunjungi website trustpositive.kominfo.go.id atau bisa kirim email melalui aduankonten@gmail.kominfo.go.id. Nah, bisa juga kita langsung melaporkan ke kepolisian, ya, unit yang menangani cybercrime, Pak. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait ini. Mungkin demikian, Pak Moderator. Terima kasih.
Nah, Pak Muhammad Nur, dengan kondisi masyarakat saat ini, ada yang juga masih merasa awam untuk menggunakan teknologi digital begitu, apalagi berselancar di sosial media. Lantas apabila ada hate speech atau komentar-komentar yang kurang baik, bahkan ancaman, bahkan pencurian data pribadi, ada beberapa yang memaklumkan karena masih belum paham betul. Menurut Pak Muhammad Nur sendiri, apakah dengan konsep memaklumkan begitu sudah itu yang terbaik yang kita lakukan, daripada nanti pada saat lapor ternyata semakin ribet begitu pengurusannya? Bagaimana menurut Pak Muhammad Nur? Menurut kami itu mereka mungkin kurang memahami tadi Pak terkait dengan kemana untuk melaporkan kalau ada kejahatan di dunia digital itu. Nah, sebab itu kalau ada hal-hal seperti itu, ya, tugas kami Dinas Kominfo untuk memberitahukan atau mensosialisasikan kembali kepada masyarakat, hal itu jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan hal seperti itu, nantinya kejadian seperti itu akan kembali terulang kepada yang lain, Pak. Sebab itu kami sarankan kepada masyarakat kalau ada terjadi kejahatan di dunia digital, tolong laporkan ke website yang sudah kami sampaikan tadi, atau ke email, baik ke Polri atau langsung ke polisian setempat, atau website yang ada di Dinas Kominfo, di Kementerian Kominfo. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Nur, dan salah satu cara untuk kita agar terhindar dari hal-hal negatif di ruang digital adalah yuk sama-sama belajar bagaimana melakukan atau melaksanakan etikat dan juga hal-hal yang baik dalam berinternet. Nah, saya coba ke Ibu Lufa deh. Kalau misalkan masyarakat kita ada yang sudah siap, ada yang tinggal jalan, ada yang masih harus dipoles untuk perlakuan etikanya dalam berinternet, ini ada tips khusus nggak sih agar materi-materi ini bisa terserap dengan baik ke masyarakat kita dan bisa diaplikasikan, nggak cuma teori aja? Gimana Ibu Lufa? Oke, makasih Mas Amal, dan juga sesuai dengan informasi dari para narasumber hari ini, saya berterima kasih sekali loh bahwa pemerintah juga sangat aware, sangat peduli dengan tentunya akibat dari bersosial media atau berinternet. Namun sebagai kita pelaku internet juga kita harus punya kontrol diri, bahwa kita juga punya batasan, serta kita tidak boleh seenaknya aja di dunia internet, bahwa semuanya itu ada aturannya dan ada pidananya begitu. Jadi tips yang paling mudah ketika kita itu ingin selalu sopan atau ingin memberikan hal baik di internet, yang pertama itu kalau Ulfa selalu memposisikan simulasinya seperti kita itu lagi ngobrol aja sama orang secara real. Jadi sosialisasinya atau mungkin juga kita komunikasinya itu simulasinya hampir sama ketika kita itu berbicara dengan orang di dunia nyata. Jadi tidak ada bedanya antara dunia maya dengan dunia nyata. Itu yang selalu aku Ulfa pikirkan ya, atau mungkin juga jadi self control juga, bahwa saya ngobrol dengan A loh, saya juga harus bisa seperti ngobrol secara langsung dengan mereka. Jadi dari situ kita punya kontrol diri, bahwa nggak asal bunyi gitu, atau mungkin nggak asal memberikan komentar, saran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu kalau saya sendiri, saya filter orang yang saya ikuti. Itu bisa membentuk karakter saya, termasuk juga Bapak Ibu, jika memiliki putra-putri atau mungkin Bapak Ibu sendiri juga bersosial media, pastinya juga akan follow orang-orang yang istilahnya disukai atau mungkin satu frekuensi begitu. Namun dengan cara kita mengikuti orang secara difilter dulu, itu akan mengembangkan karakter kita. Kalau kita filter akun-akun yang berbau pornografi atau mungkin sara, itu pasti juga akan mempengaruhi psikis kita. Seperti halnya kita juga follow orang-orang di Instagram, di Facebook, kalau semuanya ujaran kebencian, pasti mungkin juga ada kesempatan Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada ujaran kebencian di Facebook, langsung aja Bu report, langsung aja Pak report, itu akan memudahkan kehidupan kita juga nantinya. Yang ketiga, don't abuse your power. Ketika seseorang punya followers yang banyak, ketika seseorang menjadi salah satu spotlight di daerah, di nasional, dimanapun itu, di Instagram, di sosial media, pastinya kita punya kekuatan kan di situ.
Nah, ketika punya kekuatan sendiri, akhirnya kita semena-mena dengan para pengguna Instagram atau pengguna sosial media yang lain. Itu namanya adalah abuse power atau power abuse. Jadi, kalau kita punya bergen yang kuat, janganlah kita gunakan untuk mungkin provokasi atau mungkin juga pengujaran hal-hal yang berbau kebencian dan lain sebagainya. Karena kita punya power, pastinya akan banyak yang melirik atau mungkin melihat kita. Jadi salah satu spotlight juga untuk banyak orang. Kemudian kita kan kalau di sosial media itu istilahnya adalah kita berinteraksi yang saling memberikan reaction ya Mas Amal. Pastinya kita sering banget ketika orang posting sesuatu kita memberikan reaction, entah itu saran, entah itu kritikan dan lain sebagainya. Menurut Ulfa yang saat ini masih saya juga belajar terus, itu adalah memberikan saran, yaitu menggunakan sandwich feedback method. Di mana kalau kita mau memberikan saran ke banyak orang secara virtual, itu usahakan menggunakan sandwich feedback method. Dengan cara apa? Yang pertama, kita apresiasi dulu apa yang mereka lakukan. Ih bagus ya, bagus banget pakai baju itu. Lalu berikan tentunya di situ kamu harus memberikan saran yang konstruktif. Wah bagus banget ya bajunya Mas Amal hari ini, tapi lebih bagus lagi kalau pakai jas deh. Tapi juga cakep sih Mas, kayak gitu. Itu akan menumbuhkan engagement kita, komunikasi kita kepada banyak orang di sosial media itu adem jadinya. Bukan gara-gara gini, ih Mas Amal hari ini pakai baju merah, wah ini banget ya, kemerdekaan banget ya, kayak gitu. Jadi kan nggak enak kan nadanya. Nah, nada-nada yang kita olah secara baik itu akan menumbuhkan hal-hal yang positif. Kemudian sering terbanyak refleksi diri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu juga seorang yang sering banget memberikan ujaran kebencian atau mungkin tidak sengaja seksisme dan lain sebagainya. Itu ya, apalagi yang di grup WhatsApp nih, waduh sampai sekarang pun saya masih menerima pesan-pesan yang tidak bisa difilter. Jadi kita sebagai pelaku internet, kita yang bisa mengkontrol semuanya. Gitu Mas Amal. Baik, tapi kalau dari pengalaman pribadi begitu, poin-poin yang tadi Bu Ulfa udah menyebutkan semuanya butuh proses lama hingga kesadaran diri itu muncul. Apakah dulu pernah punya pengalaman mendapatkan ujaran kebencian yang sangat luar biasa, kena mental banget sampai harus mohon pertolongan mungkin seperti itu, sehingga ada proses seperti ini untuk menjadi seorang pengguna internet yang baik dan lebih sopan, Ibu Ulfa? Oke, kalau dibilang pernah punya pengalaman, pasti iya. Semua konten kreator pasti akan mendapatkan saran, kritik yang cukup pedas, tapi mungkin mereka pun juga cara menyampaikan itu bagi mereka sudah benar, Mas. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain untuk berkomunikasi sama kita. Cuman yang perlu kita sadari bahwa mereka itu ternyata sering banget tidak mengerti apa yang mereka sampaikan itu termasuk seksisme. Contohnya gini, wah kenapa sih para wanita ini, Mbak Ulfa kenapa sih kerja terus? Padahal kan ada sosok suami, kenapa harus kerja terus? Padahal itu sudah masuk ranah seksisme loh. Ternyata banyak orang yang tidak tahu bahwa apa yang disampaikan di sosial media itu kan selalu berbentuk tekstual ya Mas. Pasti akan pembacaan dari kita yang menerima pesan itu pasti akan ada multitafsirnya. Jadi sangat berhati-hati, apalagi menggunakan huruf kapital gitu. Kalau dibilang pernah punya pengalaman yang kurang baik, pernah. Saat itu menghandle klien pernikahan salah satu artis nasional, klien saya, dan di mana memang kita rapat kita ini dulu, tutup dulu, kita close dulu untuk publik. Namun banyak masalah yang menggiring ke kita. Akhirnya kita menjadi juru bicara yang di mana banyak orang spekulasinya yang macam-macam kepada kita. Jadi pengalamannya kemarin cukup berat ya, karena salah satu artis nasional tersebut itu juga punya fans yang cukup berjuta-juta di Indonesia. Jadi banyak orang yang memiliki spekulasi negatif ke kita yang sebagai juru bicara, dan itu cukup bikin stres beberapa minggu sih Mas. Wow. Jadi ternyata kata-kata itu pedas banget ya, nyampe ya ke hati ya. Jadi nggak berani pegang handphone sama sekali, nggak berani pegang Instagram, nggak berani apa-apa, karena di situ semuanya udah kacau lah istilahnya, obrolan dan kata-kata dari luar sana para fansnya. Oke, tapi kita belajar dari situ ya Ibu Ulfa ya. Betul banget Mas, jadi experience itu adalah guru yang cukup bikin saya kuat juga sih. Oke, baiklah. Dan dengan pengalaman tersebut saat dibagi dengan kita, itulah pendidikan yang kita butuhkan di literasi digital. Terima kasih Bu Ulfa. Saya bergeser lagi untuk mencari manfaat yang cukup luar biasa dari ruang digital adalah kembali kita belajar budaya. Saya menuju ke Pak Rahmi.
berbicara mengenai budaya Pak, agar kita paham betul mengenal bagaimana budaya Indonesia. Khususnya saya coba deh spesifikkan ke kebudayaan yang ada di Kabupaten Balangan sendiri, Pak. Bisa diceritakan kebudayaannya seperti apa sih Pak di sana, Pak? Pak Rahmi bisa bergabung? Oke, coba di unmute lagi untuk mikrofonnya Pak. Nah, silakan. Udah bisa. Terima kasih Pak Moderator. Ya, ini secara spesifik berkaitan dengan budaya-budaya yang berkembang di Kabupaten Balangan khususnya. Secara etnografik, Kabupaten Balangan ini memang masyarakatnya adalah heterogen, Pak. Jadi tidak homogen. Jadi bahkan secara agama, Balangan ini mungkin adalah salah satu kabupaten yang menjadi miniatur 5 agama ada di Kabupaten Balangan. Dan alhamdulillah sejauh dan sampai saat ini Balangan berada dalam kondisi yang aman, damai, dan rukun. Nah, ini mungkin secara etnik tadi mayoritas atau dominan suku yang ada di Kabupaten Balangan ini adalah terdiri dari 2 suku yang dominan atau mayoritas, yaitu suku Banjar, ini adalah berada di daerah bawah, dan kemudian suku Dayak berada di daerah hulu atau daerah atas. Namun sampai saat ini bisa hidup berdampingan, bisa hidup rukun dan damai di Kabupaten Balangan. Nah, dari 2 kebudayaan dari 2 suku ataupun ini ada banyak sekali kebudayaan ataupun budaya yang bersifat itu bersifat kesenian ataupun bersifat ritual. Ini sangat kaya sekali Kabupaten Balangan. Di antaranya ada berbentuk tari-tarian. Kalau tarian Dayak ini bisa tari gintur. Nah, itu tari biasanya digunakan untuk penyambutan tamu. Kemudian ada tari berkanjar, ada tari topeng juga. Ini mungkin lebih sifatnya nasional, tapi di Kabupaten Balangan juga ada tari topeng. Kemudian ada budaya Madihin ya. Madihin ini adalah seni tutur bersair. Ini juga dikenal luas di Kalimantan Selatan. Kemudian ada di dalam budaya berkawinan itu ada budaya memandi-mandi pengantin. Nah, kemudian yang lebih khas lagi itu biasanya pengantin diarak dengan diusung atau dinaikkan ke pasangan pengantin dinaikkan ke atas leher orang ya. Nah, ini diarak-arakan. Nah, ini adalah salah satu budaya lokal yang memiliki nilai kearifan. Jadi banyak sekali nilai-nilai kearifan. Kemudian dalam ada aruh-aruh adat yang bersifat ritual, antara lain adalah aruh Baharin, kemudian Mauh, Nimbuk, Bawanang, dan Buntang. Ada Itatamba Banua. Nah, ini istilah-istilah yang khas sekali bagi masyarakat adat Dayak khususnya. Kalau di dalam adat Banjar biasanya acara basalamatan atau batamat Al-Quran. Nah, ini juga kaya sekali Balangan dengan adat istiadat atau budaya yang memiliki nilai-nilai luhur bagi bangsa dan juga anak-anak Indonesia. Baiklah, suatu hari nanti saya harus segera berkunjung ke Kabupaten Balangan, Pak. Terima kasih atas daftar kebudayaan yang mesti dinikmati bersama ya, Pak ya. Oke, Pak, berbicara mengenai ruang digital juga, Pak Rahmi. Nah, poin-poin yang tadi sempat Pak Rahmi sudah sebutkan, banyak sekali kebudayaan. Kita bisa menemukannya di website atau situs resmi Kabupaten Balangan kah, Pak? Atau ada website atau situs resmi yang lain? Ya. Untuk khususnya berkaitan dengan budaya ini, di Dinas Pendidikan juga punya website disdikbalangan.go.id, atau untuk yang berkaitan dengan, karena ini lebih kepada pariwisata ya, ini ada website Dinas Pariwisatanya juga yang bisa diakses untuk berbagai macam adat istiadat dan pariwisata yang berdasarkan kepada kebudayaan ini. Baik. Ya.
kita nanti bisa langsung meluncur ke situ. Terima kasih Pak Rahmi. Kita langsung saja meluncur ke pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Kami mengambil satu pertanyaan untuk bisa dijawab oleh keempat narasumber. Pertanyaan yang beruntung di sini yang bisa kami angkat di sesi Q&A adalah pertanyaan dari Harry. Kemajuan teknologi dan informasi tidak saja menjadikan kita semakin mudah berhubungan dengan orang banyak. Namun kenyataannya ada sisi negatif dari ini semua, juga semakin mudah oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan konten-konten yang mengancam kesatuan bangsa dan negara. Pertanyaan untuk keempat narasumber adalah, apa sebaiknya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut? Terima kasih. Kita mulai untuk mendapatkan jawaban dari Bupati Balangan kepada Bapak Abdul Hadi. Disilahkan Pak. Seperti video yang kita lihat di depan tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, mari kita banjiri konten-konten positif di ruang digital gitu. Sehingga konten-konten negatif bisa kita minimalisir. Nah, jadi sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Mari kita sama-sama meminimalisir sisi negatifnya. Misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Olpa gitu kan. Mari kita tunjukkan pribadi kita yang ramah gitu kan di ruang digital. Mari kita jaga norma-norma dan nilai-nilai kesantunan gitu kan. Karena kebebasan di ruang digital itu dipagari oleh undang-undang gitu kan, undang-undang IT gitu kan. Dan kita berharap masyarakat Balangan silakan berselancar di ruang digital dengan penuh tanggung jawab gitu kan. Jangan sampai kita berurusan dengan pihak yang berwajib gitu kan. Karena ada beberapa kasus di berbagai daerah di seluruh Indonesia, netizen dengan komentar-komentar yang dianggap mencemparkan nama baik, yang dianggap menyebarkan hoak, pada akhirnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Kita memanfaatkan betul-betul kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita memanfaatkan betul-betul media sosial untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan kreativitas kita, memudahkan kita mendapatkan akses informasi, itu kan, memudahkan kita mendapatkan relasi-relasi usaha yang baru, teman-teman yang baru yang bisa mengembangkan usaha kita ke depan. Mungkin itu Pak Moderator. Terima kasih Pak Abdul Hadi. Lantas bagaimana tanggapan dari Bapak Muhammad Nur dengan pertanyaan yang sama Pak? Tantangan-tantangan negatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Silakan. Terima kasih Pak. Kami akan mencoba menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Balangan tadi, yaitu bagaimana langkah-langkah kita kalau ada berita-berita yang mengancam atau merugikan. Jadi yang pertama mungkin kita harus klarifikasi dulu kebenaran dari berita tersebut, validitas sumbernya itu seperti apa. Kemudian kita juga hati-hati dengan judul yang sifatnya provokatif. Dan perlu juga kita mencermati alamat situs, sumbernya dari mana. Kemudian kita tadi seperti saya sampaikan, validitas atau periksa fakta sesuai atau tidak. Kemudian kalau misalnya terkait dengan ada foto misalnya, kita bisa cek keaslian dari foto, dan kita perlu ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Mungkin itu yang lebih kita utamakan, ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Mungkin demikian Pak. Oke, baik. Diskusi anti hoax, sama-sama memastikan bahwa berita yang beredar adalah berita benar, bukan hoax. Ibu Ulfa dari Etika Digital, silakan. Iya Pak.
yang diskusi anti hoax semua yang kanannya. Baik, terima kasih untuk Mas Amal dan juga untuk Pak Hadi. Kemudian tadi saya juga senang banget Pak kalau bahwa kita harus peduli, kita harus tahu bahwa ternyata di internet itu tercipta peluang bisnis yang banyak ya Pak Bupati ya. Jadi harapannya menggunakan internet dengan sepositif mungkin dan juga dengan sebaik mungkin. Kalau cara-cara untuk kita harus bagaimana menghadapi tantangan dari internet yang semakin masif saat ini, yang pertama itu harusnya memang kita harus punya bekal sendiri Mas, dengan wawasan yang kita miliki, dengan wawasan yang cukup, insya Allah dengan sesuatu hal kita nggak harus langsung menangkap dan juga menelan bulat-bulat gitu loh istilahnya, gimana ya? Istilahnya, oh ya ada berita A, kita langsung, oh ya percaya berita itu. Dengan punya wawasan, kita jadi tahu nih, oh ternyata berita ini kurang benar ya, kurang pas ya, kayak gitu. Kemudian, jangan langsung percaya dengan clickbait. Kalau di YouTube itu banyak banget clickbait yang ternyata banyak unsur sara, terus juga banyak hal-hal yang negatif di clickbait atau di akun tersebut begitu. Ini paling sering saya juga buka nih gara-gara clickbait. Terus juga jangan mudah menyebar info karena teman-teman apa yang kita ketahui di grup WhatsApp itu biasanya kan kita langsung oh ya berita ini seperti ini, kita langsung berikan di grup WhatsApp keluarga, disebarkan di grup WhatsApp teman-teman reuni SMA SMP. Padahal belum tahu nih validnya bagaimana kabar tersebut. Nah, tahu nggak bahwa kita menyebarkan berita yang kurang valid tersebut, itu juga kita sebagai salah satu pelaku loh di cybercrime. Jadi hati-hati banget, kalau memang kita tidak tahu lebih baik diam. Atau kita stop. Kalau kita stop berarti kita sudah memutus rantai penyebaran hoax-nya seperti apa. Jadi perlu banyak wawasan untuk ada di sini dan kita harus selalu peduli dengan anak cucu kita bahwa kita sudah dampingi mereka. Terima kasih Mas Amal. Baiklah, dan wawasan tersebut bisa kita dapatkan di webinar kali ini teman-teman. Kemudian berikutnya kepada Pak Rahmi, silakan. Ya, terima kasih host. Kami sangat sependapat dan setuju sekali apa yang disampaikan Pak Bupati, Diskominfo dan Mbak Ulfa tadi. Kami kira sudah cukup lengkap ini trik-trik dan sikap-sikap yang harus kita lakukan terhadap adanya berita-berita hoax atau hal yang mengancam di dunia digital ya. Nah, kami hanya ingin menambahkan dari sisi pengembangan budaya digital tadi. Menurut dari Sekjen dari Kominfo, Kementerian Kominfo bahwa transformasi digital harusnya diikuti juga dengan transformasi budaya digital. Budaya digital itu artinya adalah transformasi terhadap mindset kita. Maka yang harus kita jaga dan kita betul-betul siapkan itu adalah mindset, pola berpikir kita. Kalau pola berpikir kita adalah pola berpikir yang sehat, pola berpikir yang cerdas, kita membuka wawasan, sebagaimana juga yang dikatakan oleh salah seorang sosiolog dari UGM, Aska, bahwa kita ini berwawasan global, kita ini berpengetahuan global, tetapi kita tetap harus bertindak lokal. Artinya, nilai-nilai kelokalan yang saya sebutkan di depan tadi, nilai-nilai budaya luhur dari bangsa kita tadi, itu harus menjadi pegangan dan pedoman kita bersama di dalam kita beraktivitas di dunia digital dan di dunia maya. Sehingga kita terhindar dan selamat dari jebakan-jebakan Batman yang ada di dunia digital. Saya kira itu, host. Terima kasih Pak Rahmi, dan kita tutup untuk pertanyaan di sesi Q&A kali ini. Saya juga ingin mengumumkan untuk para penanya yang berhak mendapatkan hadiah dari kami akan meng-cross-check terlebih dahulu untuk data diri Anda. Silahkan kirim biodata Anda ke admin Q&A. Dan yang beruntung, selamat kepada Heri, kemudian M. Nur Hidayat, ada lagi Hesti Rusmaida, kemudian Surya Dharma, Syahrul Ramadhani, dan juga Muhammad Fahrul Reza. Sementara untuk Anda yang memposting konten-konten kemeriahan acara hari ini, baik dalam bentuk foto dan juga video, akan segera dihubungi oleh tim panitia. Sebagai closing statement untuk tema besar kita, nasionalisme di era digital, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat
masyarakat, kepada peserta dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada khususnya, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita mulai closing statement dari Bapak Haji Abdul Hadi, Bupati Balangan. Silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada sesi penutup ini, baiklah, kami akan memberikan pesan. Mari kita gunakan ruang digital untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebinekaan, perbedaan, saling menghargai dan saling menjaga persatuan dan kesatuan. Kami sampaikan kepada seluruh peserta Gerakan Nasional Literasi Digital Kabupaten Balangan yang mengikuti acara virtual pada hari ini, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Balangan pada APBD perubahan tahun 2021 itu menganggarkan pemasangan tiang internet di 16 desa. Kemudian di tahun 2022 kita anggarkan lagi, di perubahan 2022 akan kita anggarkan lagi, sehingga pada tahun 2023 semua desa di Kabupaten Balangan sudah tersambung oleh jaringan telepon dan jaringan internet. Nah, harapan kita ketika jaringan internet ini sudah masuk ke desa-desa di seluruh Kabupaten Balangan, maka masyarakat Balangan memahami, menguasai cara menggunakan teknologi digital gitu kan. Sehingga dengan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Balangan, kita bisa mengikuti kecepatan kemajuan teknologi. Harapan kita ke depan, literasi digital dan kecakapan memahami dan menggunakan warga Balangan terhadap ruang digital ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar berselancar di ruang digital, tetapi juga menumbuhkan produktivitas, menumbuhkan usaha-usaha kita. Ada petani kita memudahkan untuk menjual hasil produktivitas pertanian. Ada ibu-ibu kita bisa mengakses bagaimana ini cara memasak dan lain-lain sebagainya, karena di era sekarang untuk mendapatkan informasi tidak lagi di perpustakaan, tetapi dengan sangat mudah di ruang digital gitu. Nah, pesan kami juga seperti yang Ibu Olpa sampaikan tadi berkali-kali, mari kita menjaga sopan santun, nilai dan norma-norma di ruang digital. Karena bagaimanapun kebebasan di ruang digital adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dan di sana ada undang-undang IT. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di closing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Abdul Hadi SIG MIKOM Bupati Balangan. Berikutnya silakan Bapak Muhammad Nur untuk closing statement-nya. Terima kasih. Terima kasih. Hanya dua yang bisa kami sampaikan untuk closing statement ini, karena Pak Bupati sudah panjang lebar tadi closing statement beliau. Jadi yang kami sampaikan yang pertama, saring sebelum kita men-share segala sesuatu ke dunia maya, untuk menghindari adanya penyebaran hoax. Kemudian yang kedua, bijaklah dalam bermedsos. Setelah adanya program acara literasi digital seperti yang kita adakan pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Nur. Saya menuju ke Ibu Ulfa Merdeka. Silakan.
Kalau dari Ulfa cukup singkat saja, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pemerintah sudah memberikan banyak sekali fasilitas dan juga aksesibilitas. Ayo kita optimalkan dengan baik. Ini sayang banget loh kalau kita sia-siakan akses ini. Dan pemerintah sudah memberikan loyalitasnya kepada para masyarakat untuk kita nikmati bersama. Dan jangan lupa bahwa masa depan itu kita yang akan mengaturnya dari sekarang. Jadi kalau bukan kita yang berbuat baik untuk hari ini, siapa lagi begitu. Cukup Mas Amal. Kebaikan di ruang digital. Terima kasih Ibu Ulfa. Dan terakhir Bapak Rahmi. Silakan Pak. Ya, mohon maaf ya. Kami ulang, terima kasih. Di bagian akhir dari closing statement kami adalah yang pertama, bahwa sebagai bangsa kita harus mengetahui dan betul-betul memahami nilai budaya luhur dari bangsa kita dan tetap menjadikannya sebagai cermin kepribadian kita di dalam pengembangan budaya digital di era sekarang ini. Kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi tidak boleh membuat nilai dan budaya kepribadian bangsa Indonesia yang luhur tadi menjadi luntur dan sirna di generasi kita. Kemudian yang kedua, sebagai dunia pendidikan tentu saja kami menghimbau khususnya kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini, mari kita berpartisipasi untuk mendidik pada anak-anak kita, generasi kita, dan tentu saja itu harus kita mulai dari rumah tangga kita kepada anak-anak kita. Mari kita kontrol anak-anak kita di dalam menggunakan media sosial, harus kita cek dan recek pemanfaatan, karena dari situlah kelalaian yang kita sering abai kemudian berdampak kepada luas masyarakat dan negara kita. Itu saja kami kira sebagai akhir dari statement kami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmi, terima kasih keempat narasumber saya yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga untuk materi yang diberikan tidak hanya berhenti di sini teman-teman, tapi sebarkan kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda, kepada rekan kerja Anda. Karena dengan kebaikan yang dibagikan, semoga untuk literasi digital sekaligus ruang digital yang ada di negeri ini bisa kita banggakan gitu ya. Tidak ada hal negatif, meskipun ada kita bisa kurangi dan tekan sebesar-besarnya. Baiklah, untuk penutup kita akan foto bersama agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita nikmati sebagai bentuk momen terbaik yang bisa kita dapatkan. Silakan untuk seluruh kamera baik dari para narasumber dan juga teman-teman peserta bisa langsung dinyalakan. Kita akan ambil beberapa kali photoshoot. 3 cukup? Oke, 2 saja. Baik, langsung saja. Silakan dinyalakan kameranya, teman-teman peserta. Oke, semuanya sudah muncul. Kita akan langsung countdown dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Kemudian kita akan bergeser lagi ke peserta berikutnya. Kita nyalakan lagi untuk kamera videonya. Dalam hitungan, halo? Oke, kita lanjutkan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Balangan Bapak Abdul Hadi. Terima kasih. Kemudian Bapak Muhammad Nur, kemudian Bapak Rahmi, dan juga terakhir Ibu Ulfa Merdeka. Semoga selalu sehat. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi jangan berhenti di sini. Sebarkan informasinya dan temukan juga untuk video kami yang ada di YouTube channel, yaitu di Literasi Digital Kalimantan. Untuk teman-teman peserta, setelah ini akan ada daftar hadir yang bisa Anda dapatkan. Dan juga untuk nama pemenangnya tadi saya sudah menyebutkan, sekali lagi saya sebutkan kembali di sini. Ada Heri, kemudian M Nur Hidayat, Hesti Rusmaida, Surya Dharma, Syahrul Ramadhani, Muhammad Faru Reza, dan juga untuk pemenang yang memposting akan segera dihubungi oleh tim panitia yang bertugas. Saya Amal Bastia, tutup acara untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong.
Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu.
cek dulu, daripada nanti kamu yang malu.